Oke, selamat siang, ketemu lagi di channel YouTube. Nah, kali ini saya coba bantu atau kasih informasi pertanyaan di grup ya. Jadi banyak sekali nih teman-teman yang tanya kalau pada saat mau beli printer ya, baru mau beli printer jadi masih mikir-mikir gimana caranya berhitung cost cetak atau biaya cetak per lembar itu berapa sih ya. Jadi buat teman-teman yang mau beli printer, mungkin buat usaha cetak di rumah, buat fotokopi atau yang lain-lain, nah terus mau dikomersilin, nah biasanya teman-teman akan berhitung atau nanya kira-kira satu lembar itu modalnya berapa sih dan kita harus jualnya berapa. Nah, pertanyaan ini sebenarnya cukup kompleks ya, karena banyak sekali faktor-faktor yang harus diperhitungkan, tapi yang paling gampang, dan terus terang saya juga bukan pemain percetakan, jadi saya nggak bisa kasih jawaban secara detail, tapi yang pasti yang saya bisa kasih informasi yang paling gampang, yang semua orang-orang bisa tahu dan semua datanya itu terbuka, transparan, jadi kita bisa hitung ya. Jadi ini adalah basic atau dasarnya sebagai berikut. Nah, setiap printer itu mau merek apapun, HP, Canon, Brother, Epson atau apapun, baik printer laser maupun printer inkjet, itu setiap penjual printer atau pabrikan itu mereka membuat sebuah printer dan juga ada tintanya. Ya, tintanya itu ada berupa bentuk cartridge, tinta atau mungkin tinta botolan dan juga tonernya, cartridge tonernya. Nah, si produsen itu atau pabrikan itu selalu memberikan informasi. Si printer tersebut itu pakai tinta tipe tersebut, itu bisa cetak sampai dengan berapa halaman, itu pasti ada informasinya. Dan informasi itu adalah standar internasional, jadi semua orang bisa cari tahu dan semua pabrikan itu pasti ada datanya. Ya, kalau nggak ada datanya teman-teman harus curiga, tapi yang pasti semuanya itu ada di online, ada di Google. Jadi kita bisa cari dan kita juga bisa tanya. Nah, yang paling gampang adalah sebagai berikut. Kita cek dulu nih. Ya, misalnya kita mau beli printer A, kita tanya dulu berapa sih harga tintanya atau cartridge-nya atau tonernya. Dalam hal ini saya ambil contoh dulu ya, kita pakai printer inkjet ya. Printer inkjet itu ada dua, yang di sini yang saya mau kasih informasi. Printer ink tank yang pakai tinta botolan ya. Misalnya kita di sini ambil contoh tinta botol Epson, tinta botol HP dan juga tinta botol Canon. Nah, terus ada juga printer yang pakai cartridge ya. Meskipun teman-teman punya printer nggak mesti harus yang pakai tinta botolan, tapi pengen tahu juga kalau yang pakai cartridge itu tintanya bisa nyetak berapa banyak dan boros apa enggak, kelihatan juga dari sini. Ya, ini contohnya cartridge HP 682 tipenya ya, dan juga cartridge Canon PG810 ya. Nah, sekarang kita akan coba lihat bagaimana sih caranya kita berhitung satu cartridge ya itu atau satu botol tinta itu dia bisa cetak sampai berapa banyak. Nah, di setiap tinta atau cartridge itu pasti ada yang namanya page yield ya. Ini ada keterangan yang namanya page yield. Page yield ini adalah estimasi jumlah halaman cetak yang bisa dicetak menggunakan satu buah cartridge atau satu botol tinta. Ya, itu semua datanya ada. Jadi contohnya nanti teman-teman pasti bisa lihat kayak gini. Page yield-nya itu ada keterangan, misalnya yang black ya. Kita ambil contoh yang paling gampang, yang black dulu, yang hitam. Itu yang cartridge ada kalau di HP itu sampai dengan 480 pages. Terus yang tinta botol misalnya sampai 5000 pages atau sampai 7000. Nah, itu masing-masing ada. Nah, teman-teman perlu ketahui, dan ini sangat-sangat penting karena seringkali nggak dibaca atau nggak dikasih tahu ya. Semua perhitungan yang namanya page yield di semua merek printer itu perhitungannya berdasarkan 5% coverage ya. Ini saya garis bawahi, berdasarkan 5% coverage. Jadi 5% coverage itu seperti apa ya? Jadi teman-teman harus tahu dulu nih 5% coverage seperti apa. Jadi bukan berarti kita bisa di sini misalnya cartridge-nya bilang dia cetak sampai 480 halaman. Bukan berarti kita mau cetak gambar, cetak apapun bisa nyampe 480 halaman. Enggak seperti itu ya. Ada perhitungannya. Dan juga itu berdasarkan coverage-nya berapa. Cakupan luasan dari sebuah halaman yang kita cetak. Karena ini otomatis pengaruh dengan banyak sedikit tinta yang digunakan. Oke. Nah, jadi paling gampang kita cek dulu ya. Satu tinta atau satu cartridge itu bisa cetak berapa lembar dulu. Setelah itu baru kita bisa hitung berapa kira-kira harga cetaknya, harga cost-nya ya, biayanya. Karena kita harus hitung juga berapa kita beli tintanya dan berapa banyak dia bisa mencetak.
Nah, ini yang paling gampang karena ini adalah yang paling basic, paling awal. Sebenarnya masih banyak faktor lain ya yang harus dijadikan perhitungan. Biaya, ya biaya operasional teman-teman misalnya harus hitung juga yang namanya beli kertas berapa, terus listrik ya. Kadang-kadang kita kalau nyetak itu kita harus nyalain komputer atau nggak cuma hanya printer aja. Terus ada skill atau keterampilan untuk mendesain, terus depresiasi alat, gaji karyawan dan lain-lain. Ini terlalu ribet dan terlalu kompleks karena setiap orang itu berbeda. Ada yang mengerjakan sendiri, ada yang pakai karyawan, ada juga yang mungkin dilempar kerjaannya ke tempat lain sebagai reseller, ya. Nah, hal yang soal ini saya nggak bisa perhitungkan karena saya nggak ngerti. Tapi yang paling gampang adalah kita hitung dulu yang basicnya. Jadi kalau yang ini nanti teman-teman bisa tanya-tanya sendiri di grup atau bisa lihat juga harga di pasaran di sekitar teman-teman punya area tinggal. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat di sini. Kita cek ya. Tinta botol Epson 003 ini sebagai contoh kita coba lihat. Perhatian semua page sheet 5% coverage ya, 5% coverage. Kita cek dulu yang paling gampang, kita coba lihat tinta Epson 003. Di sini saya udah buka Epson L1210 nih tipenya. Ya, ini dia pakai tinta Epsonnya tipe Epson 003 atau apapun lah. Teman-teman nggak usah pusing, di sini selalu pasti ada keterangan. Ya, page shieldnya 4500 black dan 7500 color. Nah, 7500 color ini itu isinya 3 warna ya, cyan, magenta, yellow. Jadi ini bukan satu warna bisa nyetak 7500, itu enggak, tapi campuran 3 warna. Makanya ini kalau cetak warna itu tintanya bercampur, jadi kita nggak bahas yang color ya, kita bahas yang paling gampang. Yang contohnya kita ambil yang blacknya aja. Nih, 4500 pages ya, 4500 halaman. Itu semua berdasarkan 5% coverage. Nah, sekarang kita lihat yang si HP Inktank 415 misalnya ini. Dia juga pakai tinta botolan. Nah, di sini dia juga kasih informasi. Tintanya itu bisa nyetak sampai dengan 6.000 halaman yang hitam. Ya, 6.000. Ini berarti page shield-nya dia 6.000. Kalau yang si Epson page shield-nya 4.500. Sama-sama yang black ya. Kita pakainya yang black semua aja, perhitungannya yang black. Nah, terus si Canon ada juga di sini tadi Canon yang mana ya? Tadi saya udah buka, sorry sebentar. Canon PG, ini saya kasih lihat juga Canon GI790 ya. Ini tinta botolan per warnanya. Teman-teman juga bisa masuk di Google, cari aja tipe tintanya, terus ada ketik aja tulisannya page shield. Nah, di sini kelihatan Canon GI790 ya, tinta botol yang black. Page shield-nya 6.000 ya, 6.000. Nah, jadi kita udah tahu dulu nih yang black tinta botol Epson-nya ada yang 4.500, 6.000 dan juga ini Canon juga sama 6.000. Oke. Nah, ini udah ketahuan page shield-nya berapa. Terus kita coba lihat ya, kalau yang pakai cartridge, nih cartridge HP 682. Ini cartridge HP 682 ya, black original. Page shield-nya cuma 480. Tuh, beda banget kan? Pakai cartridge itu dia cuma bisa nyetak kapasitasnya sampai dengan 480 lembar. Tapi kalau pakai tinta botolan itu sampai dengan 6.000 lembar. Berapa kali lipat tuh? 10 kali lipat, bisa lebih ya, bahkan bisa sekitar 12 sampai 14 kali lipat lebih murah, lebih irit. Karena tinta botolan ini kan isinya banyak ya, yang 6.000 pages ini ini yang isi 135 mili ya. Dia juga ada yang 90 mili, itu dia cuma sampai 4.000 lembar ya. Jadi tergantung isi milinya. Tapi kalau udah cartridge yang seperti ini, yang cartridge tinta seperti ini ya, kita nggak bisa tahu isinya berapa. Yang pasti dia cuma sebut isinya kira-kira nyetak sampai 480 halaman. Ya paling kurang lebih kalau pernah saya cek datanya sih sekitar 7 sampai 8 mili ya. Jadi 7 sampai 8 mili. Tapi kalau kita pakai tinta botolan itu 90 mili. Oke, nah terus satu lagi. Kita juga bisa lihat nih cartridge-nya si Canon yang PG810 Black. Nah, ini juga ada, pasti semua ada page shield-nya sampai dengan 220 halaman ya. Nah, ini juga ada tipenya sampai dengan 220 halaman. Kalau HP sampai dengan 480 halaman. Yang ini kalau Canon yang pakai cartridge itu cuma sampai dengan 220 halaman ya. Jadi ini dulu yang kita cari informasinya.
page yield-nya berapa dulu ya. Kita udah ketemu page yield-nya, baru kita sekarang hitung kira-kira bisa berapa halaman dia mencetak. Oke, kita nggak usah lihat harga dulu. Nah sekarang kita balik lagi ke sini ya. Tadi kita sebut ya, page yield-nya 5%, 5% ya, kita lihat dulu 5%. Nih, saya kasih contoh. Kalau teman-teman nyetak satu halaman A4 ya, ini cuma nyetak beberapa baris aja seperti ini. Ini artinya 5% coverage. Sama seperti kalau yang di sebelah sini, yang sebelah kanan, ya satu halaman. Terus teman-teman nyetak blok warna cuma seperempat kecil aja gini di atas pojok kanan. Ini juga 5% coverage, ya. Jadi istilahnya satu halaman A4 ini tinta yang digunakan tuh coverage atau cakupannya hanya 5% aja dari seluruh 100% area ini. Nah, hitungannya tuh seperti ini. Jadi kalau misalnya di sini keterangannya page yield sampai dengan ini up to ya, gambar ini up to sampai dengan 480. Jadi bisa nyampe persis atau bisa kurang tergantung dari banyak faktor juga. Ya, jadi mungkin dari gaya cetaknya, ketebalan tulisan, terus udah gitu ukuran juga berbeda ya. Jadi ini hanya sebagai gambaran sampai dengan 480. Oke, nah kalau di sini tulisnya 480 pages, ini artinya kita nyetak tulisan kayak begini, setiap lembarnya cuma sedikit nih, paling cuma ya sekitar 10 baris lah teks. Itu sampai dengan 480 itu bisa nyampe kalau setiap lembarnya kayak begini dan kita cetak secara continuous, kita cetak terus-terusan ya. Jadi secara konsisten. Bukan berarti hari ini cetak, besok nggak cetak, lusa nyetak, terus begitu seminggu lagi nyetak, nggak kayak gitu. Tapi kita cetak terus-terusan itu sampai 480 nyampe. Kalau satu lembarnya seperti ini dan tulisannya seperti ini, teks aja ya, tulisan teks. Kalau teman-teman nggak percaya, teman-teman silakan tes, beli cartridge baru. Ya, kita contoh pakai cartridge baru atau pakai tinta botolan terserah isi, terus cetak aja terus-terusan. Tulisannya sama, formatnya seperti ini, cetak terus ya. Cuma 5%. Ini hitung aja nih, cuma 10 baris. Ngeprint terus sampai tintanya habis. Nyampe nggak 480? Harusnya 95% nyampe. Harusnya nyampe. Karena pada saat di pameran kita udah pernah uji coba, tes, nyampe, ketemu ya. Yang penting tulisannya kayak begini terus-terusan, nggak boleh berhenti. Nah, jadi sekarang pertanyaannya, apakah teman-teman tahu kalau setiap kali cetak tuh cuma seperti ini aja formatnya atau modelnya seperti ini? Kan enggak. Kadang-kadang kita mau nyetak ada logo, ada warna di sini atau gambar. Nah, itu coverage-nya bukan 5% ya. Itu coverage-nya lebih dari 5%. Artinya penggunaan tintanya lebih banyak. Otomatis kalau coverage-nya lebih dari 5%, ya nggak akan nyampe 480, otomatis lebih sedikit. Nah, itu dulu yang teman-teman harus mengerti supaya jangan berasumsi di sini ditulisnya 480 halaman ya, atau misalnya ini 4.500 halaman, kok saya ngeprint nggak nyampe. Nah, balik lagi pertanyaannya, apa yang dicetak? Oke? Jadi di sini udah ngerti ya, ini 5%. Nah, saya lanjut. Nah, ini ada contoh beberapa gambar yang teman-teman bisa cek ya. Ini jadi simulasi aja. Kalau 5% tuh kurang lebih kayak tadi yang ini. Kalau 10% tuh kayak begini. Ya, jadi kalau teman-teman nyetak dokumen kayak begini, ini kira-kira 10% lah. Ya, 10-15% lah. Nah, kalau cetak nih price list nih lebih padat nih, tulisannya lebih rapat, lebih banyak. Ini coverage-nya kurang lebih 30%. Kalau nyetak gambar ada warna ya kayak begini, ini tengahnya kosong tapi di sini banyak blok-blok warna, 60%. Kalau nyetak full color seperti ini ya 80%. Nah, sekarang kalau misalnya kita ambil contoh ya. Saya nyetaknya kayak gini nih. Kira-kira berapa banyak tintanya itu bisa nyetak kalau contohnya seperti ini. Nah, caranya gampang. Jadi gini ya, tadi page yield-nya itu kan 5% coverage-nya. Nah, 5% itu bisa mencapai misalnya di sini sampai dengan 480 halaman. Ya, ini angka page yield-nya. Nah, kalau misalnya coverage-nya 30% kayak gini, ini 30% ya contohnya. 30 dibagi 5. Ya, 5% ini adalah angka pembandingnya. Ya, 30 dibagi 5 sama dengan 6. Nah, page yield-nya kita masukin. Ya, misalnya ini cartridge nih dia sebut 480. 480 bagi 6. 80 halaman ya. Jadi kalau teman-teman nyetak gambar kayak begini 30% coverage-nya itu cuma 80 halaman udah habis tintanya ya. Jadi jangan komplain kok udah habis. Ternyata kalian cetaknya bukan seperti ini, bukan 5% tapi nyetaknya 30% atau mungkin lebih dari 30% ya. Nah, kalau nyetaknya begini nih 60% coverage-nya. Ini 60 bagi 5 aja ya. Sama dengan 12 480 page yield-nya dibagi 12 sama dengan 40 halaman. Jadi kalau nyetak kayak gini 40 lembar juga habis ya. Nah, itu dulu yang teman-teman harus ngerti. Nah, sekarang balik lagi.
Kalau kita pakai misalnya tinta botol 4.500 ya. Kita pakai tinta botol 4.500. Di sini sama nih 4.500. Nah, tinggal ganti. Nah, ini tinggal teman-teman ganti 4.500. Ini juga ganti 4.500. Kita hitung. Kalau 4.500 itu dibagi 6 ya dengan coveragenya itu 30%. Ini cuma sampai 750. Kalau yang ini 4.500. Bentar ya, 4.500 dibagi 12. Sama dengan 375 halaman. Nah, ini kalau pakai tinta botolan ya, tinta botol isinya 65 mili, nyetaknya kira-kira sampai dengan 4.500. Kalau tadi coveragenya 30% ya, itu sampai dengan 750 halaman. Kalau yang 60% atau ini ya ada gambar seperti kupon voucher, itu kira-kira 375 halaman. Jauh lebih irit sih, jauh lebih irit, lebih murah ketimbang kalau pakai cartridge ya. Tapi ini gambaran atau ini cara teman-teman berhitung supaya teman-teman tuh tahu. Jadi jangan berpikir kalau yang namanya page shield nyampe 480 atau 4.500, saya cetak apa aja bebas pasti nyampe. Enggak kayak gitu ya. Semoga ini informasi udah cukup jelas ya. Nah, sekarang gimana caranya kita ngitung cost-nya atau biayanya ya. Berapa nih biaya cetak per lembarnya nih? Karena kan kita tadi cerita mau tahu bagaimana sih biaya cetak per lembarnya. Oke? Nah, berarti caranya kita udah tahu kan? Contoh ya, kita balik lagi di tinta botolan ini misalnya. Kita tinggal cari berapa harga tinta per botolnya atau berapa harga cartridge-nya. Iya dong. Sekarang kalau misalnya teman-teman cek aja nih, misalnya di Tokopedia, tinta Epson 003. Ya. Ini pakai yang original ya. Ini di sini banyak banget nih yang jualan tinta palsu nih. Bukan palsu sih sebenarnya, ya boleh bilang tinta palsu atau KW lah. Karena dusnya pakai Epson tapi harganya miring 50%, ini udah pasti tinta yang KW semua atau nggak original lah intinya ya. Nah, sekarang kita coba pakai ini ya. Nih 82.000 ya, 82.000. Nah, jadi sekarang kita contohnya kalau kita cetak 30% coverage ya, kita cetak dokumen seperti ini ya. Misalnya teman-teman dapat kerjaan nyetak isi buku ya, per lembarnya kira-kira coverage seperti ini 30%, cost-nya berapa? Ya udah, ketemu dulu, cari dulu nih. Ya, kira-kira itu dia nyetak cuma bisa nyetak 750 lembar. Ya, nih 30% coverage ya. Tadi harga tinta Epson 003 sama dengan 85.000 aja deh, gampang. Dibagi 750. 85.000 dibagi 750. Nah, berarti satu lembarnya kira-kira 114 rupiah. Ya, nah ini dia. Jadi harga tinta Epson-nya 85.000 dengan mencetak dengan coverage 30% itu kira-kira bisa menghasilkan 750 lembar. Nah, kurang lebih per lembarnya itu sama dengan 114 rupiah ya. Ini baru estimasi biaya tintanya. Belum yang tadi saya bilang, belum kertas. Ya, kalau teman-teman harus hitung juga kertasnya berapa. Cek aja harga kertas berapa, satu rim bagi sendiri ya, tinggal dihitung lagi. Nah, terus listrik apa segala macam ya, silakan teman-teman cari informasi. Tapi yang tadi saya bilang, saya cuma mau cerita bagaimana cara kita hitung cost cetak per lembar dari si tintanya ini dulu ya. Ini udah ketahuan kira-kira 114. Mau lebih murah gimana bos? Ya caranya gampang, ya tinggal aja beli tinta-tinta yang tadi misalnya KW nih kayak seperti ini, tinta-tinta yang murah ya, yang mungkin kompatibel atau apa segala macam. Semakin murah harga tintanya berarti cost cetaknya akan semakin murah ya. Tapi kembali lagi, printer yang pakai tinta non original udah pasti garansinya void, batal ya. Jadi pastikan teman-teman tahu juga resikonya. Kalau yang buat di rumahan atau di kantor online shop pakai yang original aja, udah jauh murah banget kok, irit ya, nggak perlu repot-repot ganti tinta malah nanti printernya nggak garansi. Sayang printernya masih baru, harga mahal beli printer,
garansinya hilang. Kecuali ya teman-teman sudah punya perhitungan ya. Teman-teman buat bisnis atau mungkin punya usaha cetak yang sehari nyetaknya ratusan lembar dan butuh cost lebih murah, ya silakan aja, karena otomatis nanti perhitungannya pasti teman-teman bisa tahu yang mana yang lebih menguntungkan. Oke, itu aja yang saya mau share supaya teman-teman tahu ya basicnya seperti itu dan teman-teman juga punya perhitungan sendiri. Oke, semoga informasinya bermanfaat dan jika ada yang ingin mau ditanyakan atau ada yang mau di-share silakan ya. Silakan tanya di grup ya. Teman-teman boleh tanya di grup ini ya, pengguna printer HP di sini lebih gampang. Dan juga satu lagi apa yang teman-teman kalau tanya di grup itu yang jawab banyak karena di sini banyak orangnya. Jadi nggak perlu nunggu saya jawabin satu persatu karena di grup ini pasti yang udah ada yang pernah tanya atau juga pasti banyak yang bantu jawabin. Jadi kita juga lebih cepat untuk berinteraksinya. Oke, semoga informasinya bermanfaat ya. Kita ketemu lagi dan terima kasih ya di video berikutnya.